Astronomi itu ilmu perbintangan ya? Iya. Langsung dihubungin, ibu ada yang kesurupan. Yang orang-orang Jawa itu bener-bener di atas saya banget gitu. Jadi saya selama bimbingan itu ya kan beberapa minggu tuh bimbingan terus itu kayak minder gitu. Halo Akila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah. Makasih hadir. Iya. Gimana? Eh, Hadir di sini gimana? agak gugup tapi ya sudah jalani saja. Iya, harus dijalani Iya. gitu ya. Jangan gantung ya. Iya. Akila Salwa Luthi, Iya. siswa berprestasi dari SMA Negeri Banua, Iya. Kalimantan Selatan, Bilingual Bilingual Boarding School. Berarti di SMA di kilometer 17 ya. Bener ya? Iya, Bener. 17. Kalau saya salah nggak masalah, tapi kalau Salwa yang salah kan masa nggak kenal sekolah sendiri gitu ya. Ini hari ini kita banyak bicara nanti, Iya. walaupun terbatas oleh waktu ya. Kesehariannya selama pandemi ini apa? Yang pasti sekolah. Sekolah tetap Sekolah jalan. tetap dari Senin sampai Sabtu. Dari kalau sekarang dari pagi jam 6:30 itu udah depan laptop buat belajar sendiri. Baru nanti sampai sekolah dari jam 8 sampai jam 3:30. Baik, sebelum kita cerita-cerita gimana suka dukanya sekolah saat ini, saya pengen tanya, Akila ini kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Iya. Kalau itu berarti kelas 3 Iya. SMA ya. Saya sebenarnya masih muda tapi masih zaman masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketahuan ya tuanya ya. Beda. Beda ya. Baik, Salwa, hobinya apa? Hobi ya standar ya kalau orang pelajar baca buku gitu kan. Sekarang kalau misalnya lagi gabut ya nonton YouTube, nonton film gitu aja, main sosmed gitu aja sih. TikTokan? Sekali aja nggak bikin. Jangan-jangan emang ada akun ya nih. Nggak bikin nggak. Tapi banyak tuh kawan-kawan kan? Iya. Kawan-kawannya ada ya? Iya, yang ada. TikTokan. Emang rame gitu ya? Ramai seru sih, kayak pelepas penat gitu. Pelepas penat emang kayak kerja gitu ya, sekolah itu ya? Agak stres sih sebenarnya. Stres kenapa? Stres. Banyak tugasnya, kadang-kadang pressure-nya juga banyak kan, harus nilainya harus naik terus atau gimana kan. Banyak. Pressure test kayak gitu ya, kayak model kompetisi masak gitu ada. Emang kayak gitu rasanya. Tapi emang sebanding kan ini sekolah yang bagus tuh. Benar iya. Jadi ya sebanding ya, sekolahnya bagus, pressure-nya juga agak tinggi gitu. Dan sebanding juga dengan prestasinya Salwa ya. Alhamdulillah. Prestasinya apa sih? Iya. Juara panjat pinang. Itu kan nggak bisa itu. Enggak bisa ya. Tahun kemarin tahun 2020 alhamdulillah di KSN Kompetisi Sains Nasional tahun 2020 itu berhasil dapat medali perak di bidang astronomi. Astronomi itu ilmu perbintangan ya? Iya, benar. Jadi kayak Scorpio gitu ya? Iya, itu belajar dulu ngapalin. Tapi bukan rasanya. ramalan bintang kan? Bukan ya? lebih ke nama bintang, terus nunjukin yang mana sih bintangnya kayak gitu. Saya padahal kalau denger ilmu astronomi tadi pengen ini. Hari ini ramalan bintang saya apa gitu ya? Bukan ya? Kalau itu astrologi. Astrologi Iya. ya. Nah, ini harus banyak belajar juga saya nih. Astronomi itu ilmu perbintangan, berarti ini ya kayak gugusan bintang gitu ya? Nggak hanya bintang sebenarnya, tata surya sih. Tata surya. Gimana? Ya, berbintangnya kayak ilmu nujum gitu ya, bukan? Bukan ya? Lebih kayak semuanya sih, revolusi bumi, revolusi planet-planet, ataupun nanti supernova gitu-gitu ya, lebih kayak yang kayak gitu. Nggak hanya bintang. Supernova itu bukannya novel ya? Supernova itu diambil dari ledakan bintang. Oh, sebenarnya. ledakan bintang. Diambil buat judul novel. Gitu. Oh, memang judul novel gitu ya? Iya, ada judul. Susah nggak sih belajar seperti itu? Awalnya itu bukan bidang yang saya mau sih sebenarnya, cuman kayaknya emang diarahin ke situ. Akhirnya awalnya sih ragu kayak gitu kan. Tapi setelah lihat baca-baca soalnya, terus juga dapat bimbingan ya. Alhamdulillahnya di sekolah saya tuh ada dapat bimbingan gitu. Dari bimbingannya ya akhirnya bisa aja sih. Kompetisinya seperti apa? Dari Kalsel
Di Kalsel dulu. Dari kabupaten. Jadi masuk dulu. Kabupaten Banjar gitu. Kabupaten Banjar, habis itu Kalsel. Dari Kalsel dari provinsi diambil, kalau tahun lalu itu diambil 1 orang ke nasional. Jadi dari berbagai kategori sains ada 9 mata pelajaran diambil ya. Kalau dari Kalsel itu kan provinsi ya, diambil dari hasil yang dari kabupaten berkompetisi di provinsi, diambil 1 orang. Kalau jadi Kalsel ada 9 orang ya, utusan yang mewakili Kalimantan Selatan di ajang KSN di tingkat di nasional ya. di Jakarta. Awalnya sebenarnya kalau yang kita tahu tuh kayak kompetisi-kompetisi kayak gitu tuh kan ada diselenggarakan di tuan rumah gitu kan. Awalnya dulu itu kan awalnya saya di tingkat kabupaten itu kan bulan Maret tahun 2020 itu belum Covid. Itu belum Covid ya. Udah ada bau-bau Covidnya sih sebenarnya. Ya tapi belum tiba-tiba online gitu. Nah itu masih diselenggarakan secara offline gitu kan. Ternyata harusnya itu yang provinsi itu April. Ternyata tiba-tiba online. Akhirnya diundur lah jadi ke Agustus. Nah itu udah baru mulai online diselenggarakannya. Awal itu sebenarnya kalau untuk nasional itu di Bangka Belitung. Udah seneng banget dong saya, kayak bisa jalan-jalan gitu kan. Ke negeri Laskar Pelangi ya. Iya, jadi lebih semangat gitu kan, bisa walaupun gak menang nanti dapat medali atau enggak bisa jalan-jalan. Ternyata online juga akhirnya. Setelah provinsi itu kan Agustus, akhirnya nasionalnya bulan Oktober. Selenggara secara online juga. Dan jalan-jalannya di dunia maya. Iya. Apa ya, dan berhasil dari 9 orang itu cuma si Salwa ya yang dapat medali silver ya. Perak. Itu merebutkan beberapa ini ya, dari 9 kategori ada berapa medali dan silver. Ada medali perak. Iya. Ya. Itu gimana? Luar biasa gitu ya. Di luar ekspektasi sebenarnya. Ekspektasinya harapannya cuma jalan-jalan aja. enggak dapat medali. Saya sih ekspektasinya ya perunggu lah gitu. Kalau saya tuh ya masih jauh lah istilahnya. Soalnya saya kan belajarnya juga sama orang yang dari Jawa. Kebetulan ada ikut bimbingan tuh dari yang sama yang orang Jawa, ikut orang Jawa gitu. Yang di sana tuh yang orang-orang Jawa itu bener-bener di atas saya banget gitu. Jadi saya selama bimbingan itu ya kan beberapa minggu tuh bimbingan terus itu kayak minder gitu, gimana ya nanti, soalnya kan ya pas di sana ketemunya sama mereka juga. Duh gimana ya ini kayak gitu-gitu. Ternyata saat pengumuman itu kan perunggu duluan yang diumumin. Temen saya yang pinter ini yang saya takutin ini kayak kurang percaya diri gitu ya. Iya, dapatnya udah perunggu. Duh, saya dapatnya apa dong kalau kayak gini? Ternyata habis itu ada break, ada video-video lagi. Habis itu baru deh langsung itu sambil berdebar-debar gitu ya. Masih ada pengumuman perak sama emas. Ternyata perak itu kan langsung pengumumannya kan langsung diumumin, ada foto, ada nama gitu kan. Langsung kelihatan astronomi kan kebetulan A kan, abjadnya, jadi pertama kali ditampilin langsung kelihatan ada foto saya yang perak. Itu sendiri kah yang nonton atau keluarga atau? Waktu itu mama saya sebenarnya takut udah mau nonton. Udah takut banget, udah deg-degan. Awalnya tuh nggak mau nonton, tapi saya sudah teriak duluan kan pas yang perunggu itu, kayak emang nggak dapet gitu. Sama saya langsung datengin gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata pas masih mama di sini di samping saya gitu kan, saya kan nonton di laptop gitu kan, lagi zoom kayak melalui zoom gitu. Ternyata tiba-tiba ada nama saya, langsung teriak ya berdua. Mama sama anak teriak. Iya. Kaget. Di rumah? Iya. Itu tetangga denger nggak gitu ya? Kebetulan kedenger. Ada apa ini ya? langsung dihubungin. Ibu ada yang kesurupan. Itu sebenarnya sih itu terjadi. Ya artinya raihan prestasi setelah melalui proses panjang. Iya. Dengan dari Maret ya? Dari Maret. Iya sih. Sebenarnya sih belajarnya. Tapi persiapan juga. Persiapannya itu saya kan masuk Banua tuh dari kelas 10 aja kan, SMA aja kan. Dari kelas 10 awal itu udah mulai disuruh belajar gitu. Dari kelas 10 awal tuh kan berarti dari bulan September lah, bulan September kayak gitu kan. Sedangkan lombanya sudah Maret, akhirnya sampai ke tahun selanjutnya kan, sampai tahun 2020. Kalau dihitung-hitung ya setahun aja lah belajarnya gitu. Setahun. Lumayan juga tuh setahun itu belajar. Iya. Tapi kalau orang-orang yang lain itu, yang saingan-saingan saya, yang itu yang dapat medali itu ya sebenarnya sudah 2 tahun malah. Sedangkan saya tuh istilahnya dapatnya pas kelas 10, sedangkan mereka tuh bisa aja ikutnya pas kelas 11 gitu. Tapi ini prestasi yang luar biasa gitu ya.
dari bidang akademik. Iya. Non akademik ada juga prestasi. Enggak ada sih. Kurang ada bakatnya. Kurang ada bakatnya. Tapi memang hobi membaca ya, memang hobi membaca. Iya, baca lumayan. Memang hobi membaca Dari kecil sih. Dan salah satu yang mungkin memberikan kontribusi terhadap kemampuan menalar gitu ya, dan pengetahuan umum memang dari membaca. Iya. Itu dari Salwa ya seperti itu ya. Terakhir buku apa dibaca? Atau karena online ini nggak ada yang dibaca? Sebenarnya mau baca ya, tapi kayak lebih nggak sempet gitu loh. lebih mending buku pelajaran aja deh yang dibaca. Berarti memang ada biasanya agenda per bulan gitu ya, belanja buku. Biasanya sih kayak pas liburan gitu, lagi pas liburan akhir tahun pengen baca buku pas liburan gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi walaupun di akhir tahun per 6 bulan gitu ya. Iya, ada tapi ada buku. Sekali beli bisa 10 buku gitu. Gak sampai sih. Ya. Nah, tadi ketika Salwa bilang bahwa ini nih rencananya offline nih, digadang-gadang offline, tapi ternyata online gitu ya. Online gitu kan. Gimana ya rasanya langsung? Kan adaptasinya kan tuh agak susah gitu ya. Ini mungkin dirasakan kawan-kawan Salwa juga gitu ya. Ini bagaimana? Kalau dari awal kaget ya pasti, tiba-tiba aduh gimana nih, bisa nggak ya ngikutinnya kayak gitu kan. Tiba-tiba harus pakai laptop, soalnya kan kalau di Banua itu kan asrama, jadi kami tuh jarang ya pakai laptop buat apa-apa gitu, karena emang nggak boleh bawa laptop ataupun bawa gadget lah atau kayak gitu. Tiba-tiba dari yang awalnya anti banget sama gadget karena nggak boleh kan, nggak ada aksesnya, tiba-tiba di rumah harus menggunakan itu. Gimana dong ini gitu kan. Ya akhirnya kalau dulu saya kan kelas 10 ya awal online itu, kelas 10 semester 2. Nah, akhirnya ya disesuaikan di sekolah itu menyuruh kami untuk menyesuaikan diri lah istilahnya gitu. Tapi udah biasa dengan LMS ya, dengan sumber belajar dari learning begitu sudah biasa. Kalau di sekolah kurang juga sih sebenarnya, kayak aksesnya juga lebih, kalau internetan cuma di perpus atau di Labcom seperti itu kan. Lebih banyak kami cari buku ya, cari informasi itu ya di buku-buku kayak gitu kan, ataupun ya di perpus tadi kayak gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya pandemi ini memaksakan diri gitu ya, belajar LMS gitu ya, Google Classroom dan lain-lain gitu. Belajarnya seperti itu akhirnya. Iya, akhirnya pakai Google Classroom, terus video conference-nya pakai Zoom gitu. Banyak gitu ya akhirnya pemanfaatan teknologi. Iya. Enak daring atau tatap muka sih? Sebenarnya ada plus minusnya masing-masing sih ya. Tapi ya kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, saya sih lebih memilih untuk daring dulu, karena ya susah juga. Saya tuh masih takut lah gitu istilahnya. Bukannya yang nggak takut lagi tuh enggak sih, masih ada rasa takut lah sama penyakit ini gitu. Ya, apalagi kan sama keluarga juga takut gitu. Iya, tapi kan memang ada rencana PTM ya, iya, walaupun SMA Banua tidak masuk dalam list itu yang akan simulasi untuk PTM. Iya. Tapi pengen nggak ada PTM? Kalau dibilang ketemu pengen, teman-teman gitu ya. Oh, kalau tanpa COVID ini ya, pengen sih. Kalau tanpa COVID emang tidak ada. pasti PTM. Iya sih, ya pingin sih kayak bisa main sama teman lagi gitu, bisa bercanda-bercanda bareng gitu, pingin sih. Tapi mau tidak mau nanti ketika ada PTM ya kebiasaan seperti itu akhirnya harus berubah kan, kita new normal gitu ya. Betul nggak bisa lagi kayak seenak dulu ya istilahnya. Nggak bisa lari-larian lagi di selasar sekolah. Emang boleh ya di sana ya? Nggak boleh. Kayak asrama tidak ini lagi ya di asrama ya. Di asrama sekarang untuk beberapa orang aja sih yang mau gitu, yang mau mungkin di rumahnya sinyalnya buruk, jadi dipilih dianjurkan ke asrama aja gitu. Tapi kalau untuk yang biasa saja di rumah aja nggak apa-apa. Ya, ada tidak kendala selama daring ini yang dialami? Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada yang berarti sih kendalanya gitu. Alhamdulillahnya di rumah itu areanya juga sinyalnya tuh bagus dan cenderung stabil juga, nggak yang naik turun gitu. Terus juga lingkungannya kondusif, nggak berisik. Terus keluarga juga selalu support kayak gitu kan semua kegiatan saya gitu. Ya, jadi di rumah sambil orang tua ini juga terlibat, artinya mensupport begitu ya. Iya, selalu terlibat itu bukan berarti ikut bantuin mengerjakan tugas. Apalagi untuk SMA udah kan. Lebih kayak misalnya
lagi mau praktek perlu ini perlu itu lah, kan langsung bantu buat adain gitu perlengkapannya gitu sih. Tapi memang tadi dibilang di awal pressernya itu ya, tekanannya itu lebih agak ini ya, terasa gitu ya. Iya, nggak tahu ya, mungkin karena lagi online jadinya banyak tugasnya. Maksudnya tugas tuh dibuat kan nggak untuk kita sendiri juga ya, untuk lebih memahami materinya seperti itu. Tapi mungkin karena kita ngerjainnya sendiri, kalau di kelas kan kayak bisa bareng-bareng sama teman. Jadi itu lebih terasa. Suasana belajarnya gitu ya, menyenangkan kalau mungkin dengan kumpul dengan teman-teman. Tapi kalau kawan-kawan Salwa sendiri ini seperti apa Akilah ini? Kalau teman-teman pengennya itu? Kalau teman-teman ada sih yang pingin offline gitu, karena mungkin di rumah tuh dia nggak bisa fokus, atau mungkin nggak, susah nerima pelajarannya kalau misalnya cuman dijelasin lewat laptop gitu kan. Mau pinginnya tuh secara langsung kayak gitu tuh ada sih teman-teman kayak gitu. Dan kalau misalnya kalau di kelas itu kan kayak ngeliat temen belajar, jadi dia pengen belajar juga gitu kan, lebih terpacu motivasinya. Kalau di rumah dia kan gak ada yang dilihat ya, jadinya kayak lebih males-malesan gitu sih. Itu ada sih teman-teman bilang kayak gitu kan, enak gitu kan daring gitu. Enak kan, kita nggak mesti pakai seragam, kecuali pakai Zoom, kecuali lewat Zoom kecuali lewat video conference, baru kita pakai seragam lengkap gitu kan. Tapi kalau Zoom, kalau yang offline, artinya tidak terkoneksi dengan video begitu, kita bisa sambil rebahan. Enak kan? Iya sih, cuman kayaknya tugasnya tidak memungkinkan untuk rebahan deh. Wow. Tugasnya tidak memungkinkan untuk rebahan. Prestasi kan Akilah Salwa Lutfi ini prestasinya di bidang akademik. Itu diraih tentu tidak dengan gampang gitu ya. Tapi sebelumnya apakah memang ada prestasi-prestasi di bidang akademik yang lain? Kalau dulu SMP, boleh nyebut SMP nggak? Iya boleh. Nah kalau di SMP itu saya udah sampai OSN, itu masih OSN ya namanya, belum jadi kompetisi. Itu udah sampai ke Padang juga, ikut nasional, tapi itu bidang matematika. Nah gitu sih, itu jadi penyemangat saya kalau SMA mending nanti ikut lagi tapi dapat medali. Soalnya pas SMP itu saya nggak dapat medali apa-apa. Cuma jalan-jalan aja. Cuma jalan-jalan aja itu. Dari Kalimantan ke Sumatera gitu ya. Gitu. Ya pengen jalan-jalan lagi tadi ya. Iya, pengen lagi jalan-jalan tapi bawa pulangnya medali, makanya ikut lagi pas SMA. Beda kan kalau waktu SMP kemarin kamu pengennya jalan-jalan. Akhirnya kebukti ke Padang. Nah, ini kan ini yang ingin medali kalau SMA. Akhirnya dapat medali tapi nggak jadi jalan-jalan. Itu yang kurang ternyata. Harusnya keinginannya, doanya itu saya pengen jalan-jalan dan juga dapat medali gitu ya. Mungkin. Terus bagaimana sekolah merespon setelah Akilah ini akhirnya berhasil? Akilah Salwa Lutfi. Saya pengen panggil Lutfi, pengen panggil Akilah, pengen panggil Satwa. Akilah ini bagaimana? Ya heboh ya, kayak serasa disambut gitu saya. Disanjung-sanjung seperti itu. Soalnya ya saya berterima kasih ya ke sekolah. Soalnya kalau nggak masuk ke sekolah saya sekarang, nggak mungkin nggak dapat deh prestasi itu. Soalnya dukungannya emang besar sekali gitu untuk saya dapat medali itu. Jadi memang ada pembinaan juga gitu ya. Iya. Dari pemerintah ada tidak dukungan? Kalau dalam bentuk pembinaan tuh belum ada sih. Tapi artinya pemerintah sudah diwakili oleh sekolah gitu kan? Betul, ya. Tapi ada tidak dapat bonus dari pemerintah daerah? Kayaknya belum ada sih. Dari pusat aja. Dari pusat, tapi lumayan ya. Lumayan. Mungkin belum ya, ini bisa kan jadi. Anggarannya untuk COVID nih. Ya. Tapi pengen kan? Pengen. Nanti saya sampaikan ya. Persennya berapa gitu ya. Masih sempet-sempetnya gitu ya mikir. Baik. Menurut Akilah sendiri pendidikan saat ini seperti apa? Gimana ya? Saya kan kalau dari pandangan pengamat pendidikan tuh beda. Ini yang merasakan langsung kan siswa-siswa tuh juga. Iya sih. Kalau di sekolah saya sendiri ya, saya kan kurang tahu nih kalau di sekolah lain itu ya sebenarnya lebih ke teknologinya sih. Jadi meningkatkan pendidikan untuk dalam teknologinya meningkat. Nah, tapi kan kalau misalnya teknologinya aja tanpa akademiknya juga naik juga kurang ya. Jadi mungkin ya akan lebih baik juga di bidang akademiknya. Kalau untuk sekolah-sekolah lain sepertinya
Kalau lihat di TikTok ya. TikTok Di TikTok lagi. lagi. Sama-sama aja sih, lebih banyak mereka jadi lebih pintar dengan teknologinya gitu-gitu kan. Jadi ya, tapi sekarang nih kan saya main Twitter juga nih, lebih banyak yang ambis. Orang-orang. Jadi misalkan sekarang anak SMA mau anak yang kelas 12 ya, mau UTBK kan. Mau UTBK nanti tahun depan. Itu lebih ambis gitu loh, banyak yang bikin grup study grup buat belajar bareng gitu. Malah kayaknya lebih semangat gitu anak-anaknya. Menurut saya gitu sih. Tapi saya terkejut juga kok si Akilah ini malah di Twitter aktifnya. Sosial Akilah ini biasanya di IG gitu ya. Twitter itu kan lebih banyak referensi bacaan-bacaan gitu kan. Kalau IG kan lebih banyak menunjukkan pesona dirimu gitu. Kurang percaya diri sebenarnya kalau di Instagram. Banyak insecure-nya. memang rata-rata memang di Twitter kan baca-baca gitu ya. Lebih banyak info, banyak informasi seperti itu. Nah, medsos ini kan luar biasa nih. Tantangan juga buat generasi muda. Yang merasakan langsung adalah orang-orang seperti seusia Akila. Ini memang dirasakan begitu ya? Iya sih. Pengaruhnya besar sekali. Bisa baik bisa buruk, tapi besar sekali. Kayak apa tuh? Kayak TikTok itu kan sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan bikin konten-konten belajar, mungkin kan anak-anak kayak kami gini bikin konten-konten belajar bagus sekali gitu kan. Tapi kalau cuma isinya cuma joget-joget gitu-gitu ya kurang lah gitu kan istilahnya. Terus juga kayak Twitter tadi ya, kalau misalnya cuma nyebar-nyebar hoax, misalnya ikut-ikut kontroversi apa kan kurang bagus. Tapi kalau kayak tadi jadi bikin perkumpulan untuk belajar, share soal, share buku-buku gitu kan, materi bacaan gitu, jadi bakal bagus banget gitu. Kan mereka demi kebutuhan konten. Harusnya seperti apa? Kan kebutuhan konten tuh macam-macam tuh. Dan demi menambah follower misalnya. Ya, jangan yang terlalu kontroversial. Ya, orang yang paling berjasa di keberhasilannya si Akilah ini siapa? Paling berjasa. Yang pasti orang tua sih. Mama. Bisa digambarkan seperti apa? Ya, mama tuh selalu dukung kan pas boleh kalau mau nangis boleh. Kayak selalu dukung saya tuh, pasti kan ada ya fase stresnya tuh, ada kayak bingung nih mau ngapain saking banyaknya yang harus dilakuin gitu, sampai capek, pasti kan adalah nangisnya, adalah stresnya gitu kan. Tapi ya mama yang selalu nyemangatin gitu sih. Jadi orang di belakang layar gitu ya yang sangat mensupport itu adalah mama gitu ya. Berapa bersaudara? 2. Jadi berdua, ada kakak. Ada kakak juga. Kayak gini tadi berarti kakaknya ada juga berdiri ya. Ikut nemenin juga. Tadi disuruh aja mamanya ke sini, kakaknya ke sini, kita 3 aja langsung. Ya, kawan-kawan tadi kan bicara tentang kawan-kawan nih Akila ini. Tapi harusnya kawan-kawannya sih yang ditanya Akila itu seperti apa di sekolah. Tapi biasanya kalau dengan kawan-kawan apa yang dibicarakan gitu. Kan tidak mesti melulu tentang pelajaran gitu kan. Betul. Kalau kelas yang saya dirindukan sendiri, nih. Kalau kelas saya sendiri itu terkenalnya cenderung cerewet ya anak-anaknya, jadi suka banget gosip apa aja gitu, semuanya dibahas gitu. Jadinya ya kalau dulu pas asrama tuh kayak sering kumpul satu kamar, gosip di situ, maskeran di situ, makan-makan gitu kan. Tapi kalau sekarang ya sudah digantikan saja lewat chat WA atau nanti kita ada Zoom nonton bareng gitu sih. Biasanya bertatap muka, ini bertatap maya gitu ya. Lewat Zoom aja. Apa yang paling diinginkan nih saat daring ini, kalau yang paling mungkin kalau ketemu nih seperti ini nih, apa yang paling diinginkan di sekolah? Pingin makan bareng lagi. Itu ramai gitu ya. Karena asrama ya. Kan makan bareng bisa tuh di rumah sama orang tua juga. Beda. Kalau dulu kan sering kalau misalnya dulu kan kita ada kunjungan juga. Kalau kunjungan itu sering dikasih makanan kan anak-anaknya sama orang tuanya. Jadi kita kadang-kadang tuh berbagi gitu loh. Jadi sharing. Ya, atau orang banyak bersamaan gitu ya. Itu kita kamu ngumpul, apa makan, nih, menu apa gitu ya. Itu kangen banget sih. Itu yang seperti itu ya. Nah, kalau tadi prestasi Akilah adalah medali
perak dalam KSN di bidang astronomi. Walaupun bidangnya sebenarnya itu bukan astronomi yang ini ya. Apa yang sebenarnya? pingin gitu ya. Yang pengen Yang itu. pingin. Dari 9 Karena saya kan waktu itu SMP-nya matematika. Pinginnya ya matematika juga. memang senang matematika. Gimana ya? Seneng hitung sih sebenarnya, karena kan jawabannya pasti ya. Kalau IPS kan jawabannya banyak gitu kalau misalnya apa gitu kan. Jadi saya kalau SMP itu milihnya matematika gitu kan. Jadi pas SMA ya kalau misalnya apa lanjut aja deh matematika lagi. Ternyata slotnya udah diambil orang. Nah nih kan banyak kawan-kawan tuh yang saya tidak suka matematika gitu. Penguasaan satunya lagi adalah bahasa Inggris gitu kan, bahasa internasional. Nah ini seperti apa tentang hal ini nih, kawan-kawan seperti itu misalnya, matematika susah gitu. Kan kamu senang matematika. Kalau orang udah bilang susah tuh antara dua sih ya, atau emang dia nggak mau belajar, atau emang bukan passion dia di situ kan. Jadi ya kalau emang bukan passion dia ya carilah passionnya sendiri di pelajaran mana yang dia mau tonjolkan, atau mungkin dia di seni budayanya. Kalau saya kan kurang nih seni budayanya, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari gitu kan. Nah, mungkin dia di situ. Tapi nyanyi bisa kan? Kamar mandi gitu ya. Nyanyi bisa, cuma yang denger nggak pengen gitu ya. Jadi ya temukanlah passionnya di situ. Jadi gitu. Kalau misalnya emang nggak mau belajar ya nggak bisa, harus coba belajar lah istilahnya gitu kan. Jadi menyenangi sesuatu dulu itu yang penting, senangi dulu gitu. Kalau tentang bahasa internasional ini, bahasa Inggris menurut kamu seperti apa? Bahasa Inggris itu sangat berguna sih. Kalau misalnya saya tadi kan bersosial media, kadang-kadang ada orang dari luar ngasih info apa gitu kan, atau sekarang nonton film, nonton apa kan, kadang nonton di YouTube cari info tentang apa, ternyata lebih banyak dari bahasa Inggris loh ternyata. Kalau misalnya nyari apapun itu lebih banyak yang bahas itu dalam bahasa Inggris, itu sangat penting sih menurut film juga ya. Jadi nggak perlu subtitlenya gue usah dihidupin. Nonton film. Iya. Tapi film apa sih yang kamu senang? Drakor ya? Iya sih, lagi seneng drakor. Ini akibat pandemi ini senang nonton drakor? Lebih banyak, jadi lebih banyak. Dulu tuh suka sih, cuman kayak paling 1 atau 5 lah setahun gitu kan, gak banyak-banyak banget. Kalau sekarang tuh kayaknya harus perlu drakor deh biar gak stres-stres banget gitu. Jadi, memang terasa stresnya ya? Lumayan sih sebenarnya. Cuman ya jangan stres lama-lama. Maksudnya kalau udah keburu stres, cobalah cari cara buat healingnya gimana, atau mau masak atau mau nonton drakor tadi gitu. Masak, senang juga masak? Iya sih, cuman nggak kayak buat saya sendiri aja. Soalnya kalau mama sama kakak saya makan kayak kurang tertarik sepertinya kalau saya masak air gitu, mie goreng itu ya bisa ya. Yang instan itu cepat bisa. Nah, kalau tadi Akila bilang adalah orang tua yang salah satunya mamah yang paling berperan dalam keberhasilan selama ini. Peran penting orang tua itu dalam pendidikan saat ini bagaimana? Kalau sekarang sih iya sangat berpengaruh juga, apalagi buat anak-anak yang SD atau SMP kali ya. Kalau SMA kan bisa belajar sendiri gitu kan tanpa bantuan orang tua. Tapi kalau ke SD SMP itu kan perlu sekali bantuan orang tua. Kalau gimana ya kalau misalnya anak SD disuruh Zoom, gimana caranya, dia belum paham. Apalagi kalau misalnya nggak paham apa yang diajarin juga kan pasti nanya ke orang tua dulu ya, sama siapa lagi gitu kan. Jadi gitu orang tua memang harus bisa mensupport. Iya, harus ada pengaruh, emang berpengaruhnya besar lah buat anak-anak, keberhasilan anak-anaknya dalam pendidikan gitu. Dalam belajar sendiri, proses belajarnya terasa tidak? Kan selama ini beda ya dengan proses tatap muka. Kalau di dalam tatap muka proses pembelajaran itu bisa. Kalau sekarang bisa saja kerjakan yang ini, selesai, kirim tugasnya di Google Classroom misalnya, mendapatkan respon nilai segini. Kan hasilnya saja tuh. Tidak, prosesnya tidak terjadi kan. Nah, di pembelajaran kamu seperti apa? Lebih kalau saya tuh biasanya kalau kerja kelompok sih biasanya kan dinilai tuh diskusinya dinilai. Kayak apa, kalau dulu juga saya pernah mencari informasi tentang topik ini. Itu satu-satu harus dicari topik tentang ini dulu, kayak berproses gitu. Jadi kan guru di dalam grup itu tuh ada gurunya, jadi gurunya juga menilai dari situ sih. Oh, jadi memang prosesnya memang terjadi gitu ya. Apalagi kalau diskusi itu sangat dinilai sih. Apalagi kalau kelompok. Jadi dari sisi nalar juga diasah ya? Iya. kan prinsip belajar itu ada yang menggunakan kemampuan komunikasi itu penting gitu ya. Selain nalar gitu kan,
itu sudah ke sana sudah dirasa gitu ya. Memang masih terjadi dalam saat kondisi saat ini. Masih sih, apalagi kan sekarang saya tuh kalau belajar di Zoom conference itu ya, sering tuh gurunya nanya-nanya tuh langsung gitu, tanpa persiapan apa-apa kita harus jawab cepat. Itu kan harus ada nalarnya juga, kalau enggak bingung nih gimana gitu kan. Enggak sempat nanya, oke Google gitu ya. Iya, Enggak sempat nanya gitu. iya sempet, cuman kadang-kadang gurunya juga ayo cepet jawab. Nah, apa ya? Apapun yang terjadi kan harus kita nikmati nih, ya. Kita harus kita nikmati. Saat pandemi ini mau tidak mau belajarnya harus kita nikmati juga. Apalagi tadi harus disukai dulu lah. Nah, yang paling terasa seperti apa yang paling terasa saat pandemi ini? Cara bagi waktu sih, kalau misalnya cara bagi waktu itu penting banget, apalagi kalau misalnya banyak tugas ya. Tadi kan saya bilang tugas sebenarnya mau dibilang banyak ya emang harus banyak nggak sih biar paham materinya gitu kan. Nah, cara bagi waktu itu ya penting. Kalau misalnya nggak bisa bagi waktu tuh malah jadi stres lagi, capek dan stres. Nah itu malah lebih parah lagi gitu kan. Cara membagi waktu, terus tuh berpikiran positifnya juga harus diterapkan lagi. Kalau misalnya kita berpikiran negatif, aduh nggak bisa tuh gimana ya, malah lebih stres, down gitu kan gitu. Jadi membagi waktu itu ya. Nah kan sekarang ini kan teknologi itu, apalagi untuk SMA Banua, akhirnya setelah sekian tahun atau sekian bulan kan, bagi siswa baru misalnya tidak bisa memegang sepenuhnya gadget, dan akhirnya bertemu dengan gadget. Ini kan sesuatu yang luar biasa nih, seperti menemukan oase di gurun pasir. Betul, itu bagaimana itu? Iya sih, kayak dulu tuh ceritanya kan cuma 2 minggu ya liburnya. Jadi kayak ayo deh kita pas-pasin dulu nih, pas-pasin nonton apa main game atau apa gitu. Ternyata dipanjang lagi kan. Jadi tambah ini tambah puas akhirnya. Tambah puas nonton semua, nonton gitu. Tapi akhirnya kadang-kadang ya bosan juga kan nonton yang kayak gitu-gitu. Jadinya belajar gitu. Tapi ada sih kadang-kadang jadi kebablasan nonton terus gitu tuh sering juga. Gitu. Baik, sebelum nanti saya minta pesan inspiratif terutama buat kawan-kawan Akila ya, buat kawan-kawan di rumah nantinya menonton ini supaya bisa berprestasi seperti Akila juga, saya punya tantangan. Dan ini harus benar-benar dilakukan saat ini. Tidak bisa dipending. Tunggu tahun depan tidak. Tunggu berlatih dulu tidak. Seperti gurunya tadi kan harus cepet nih. Saya pengen Akila nyanyi. Ayo. Nyanyi apa? Saya terserah. Kalau saya suruh nyanyi yang ini kan nanti nggak bisa, lagu yang ini nggak bisa, ini nggak bisa semua gitu ya. Nah ini nyanyi apa ya? Waktunya 5 detik untuk memikirkan. Ini masuk dalam nilai keterampilan loh. Tadi kan seni budayanya supaya seimbang, otak kiri kanannya supaya seimbang. Dan krik ya. Apa ya? Balonku ada 5 aja kali. Aduh, itu anak TK. Apa ya? Anak TK. Aduh. Apa dong? Lagu-lagu jangan lagu Korea, jangan lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Lagu daerah boleh, lagu daerah. Apa pisang ya aja. Boleh. Aduh. Ini mulainya bagaimana? Tunggu lebaran monyet. Ya. Ampar pisangku belum masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ada lagi tuh. Yang mana batis kutung? Yang mana batis kutung dikitipi dawang, yang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah itu kan bisa nyanyi itu. Malu. Akhirnya disinilah Akila bisa nyanyi gitu ya. Oke, pesan buat kawan-kawannya. Buat teman-teman semua, semangat ya belajar darinya. Jangan berorientasi sama nilai aja, tapi prosesnya juga. Jangan stres, jangan suka nunda-nunda tugas. Yang penting dikerjain semampunya, jangan terbebani.
dan semangat terus. Harapannya untuk pemerintah misalnya? Harapan untuk pemerintah, semoga dukungannya lebih besar lagi buat kami, bantuan kuota, bantuan kuota, bantuan pembinaan atau buat anak-anak yang olim ataupun yang kompetisi lainnya, semoga bisa ditingkatkan lagi. Dan semoga banyak generasi-generasi selain Akilah juga bisa berprestasi, adik-adik gitu ya. Baik Akilah, terima kasih banyak, terus berprestasi ya, banggakan Kalimantan Selatan. Terima kasih dan silakan berlatih vokal lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.